Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast Aldi Pradana biasanya membahas tentang sneakers, movies, dan pop culture lainnya. Saya juga berjualan sepatu di Arsenio Sneaker Stores. Ada Instagramnya @arsenio.sneakers dan ada Tokopedia-nya Arsenio Sneaker Stores. Dan saya juga ada konten cerpen, fiksi, dan non-fiksi di karyakarsa.com/Aldi Pradana 17 ALDY Pradana 17. Oke, masih membahas karya karsa karena saya harus mempromosikan platformnya dulu baru bisa membahas tentang karya karsa saya. Jadi saya menaruh cerpen non-fiksi, personal literatur, jadi cerita yang diambil dari pengalaman pribadi, kejadian asli, yang dibalut dengan komedi, yang mungkin beberapa diberi bumbu-bumbu drama dan bumbu komedi di beberapa tempat, tapi intinya sih asli. Dan juga ada cerpen fiksi, kalau sekarang sih baru satu. Semua cerpen yang sudah saya upload kebanyakan adalah cerpen lama, cerpen tentang cerita-cerita lama juga, SMP, cerita SMA, cerita kuliah, cerita awal pekerjaan tuh kayak gimana, awal kerja kayak gimana. Ya kayak gitu. Buat yang masih belum tahu karya karsa itu apa, saya sudah membahasnya di apa itu karya karsa dan di bagaimana cara mendapatkan uang. Bagaimana cara konten kreator mendapatkan uang. Itu ada di medium.com juga. Saya ada versi tertulisnya dan juga ada di aldipradana.com. Dan sekarang saya mau membagikan pengalaman saya selama menjadi kreator dari karya karsa ini. Saya kan dulu pernah nulis buku non fiksi dan mau diajukan ke penerbit. Itu Gagas Media, terus lebih spesifiknya tuh penerbit buku nih. Nah, tapi setelah lama berjuang, akhirnya bukunya ditolak kan. Dan itu lama ditinggal dan baru saya uploadin satu-satu, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Karya Karsa. Ada yang gratis, jadi bisa diakses dengan gratis, bisa di-download dengan gratis, dan ada yang berbayar. Kalau nggak salah tuh 5 gratis, 5 berbayar. Harganya ada yang 5.000 dan ada yang 10.000. Saya juga mindahin cerpen terbaik saya dari blog ke Karya Karsa. Jadi yang saya rasa cerpennya itu bagus, non fiksi dan fiksi ya, yang sekiranya enak buat dibaca dan bisa buat dijual mungkin, akhirnya saya taruh di Karya Karsa. Ada beberapa masih di blog, karena di blog ada jadi Karya Karsanya gratis. Ada yang di blog ada tapi cuma setengah doang, lanjutannya ada di berbayar di Karya Karsanya. Nah, tiap konten yang saya taruh itu nanti ada view-nya, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang membayar, berapa orang yang ngasih tip. Misalkan harganya gratis, tapi dikasih tip 5.000 atau dikasih tip 10.000 atau dikasih tip 20.000. Itu kan sempat saya coba dulu. Saya minta Amel buat beli konten saya. Jadi ternyata setiap pembelian atau setiap yang diberikan Amel ke konten saya itu nanti saya dapat email dari karya karsanya. Di karya karsa juga nanti tertulis berapa uang yang masuk dan konten mana yang dibayar atau yang dibeli orang. Nanti uangnya tuh terbagi, ada jumlah total, semua uangnya itu terhitung ada berapa, ada jumlah per kontennya. Misalkan dibeli 10.000 terus dikasih tip 5.000, jadi 15.000 untuk konten A. Atau dibeli seharga 20.000 untuk konten B. Itu ada per spesifiknya, ada per total juga ada. Nah, katanya ini saya kan belum gajiannya ya, belum dapat uangnya, masih di sana tapi belum transfer balik. Itu katanya setiap tanggal 25 nanti baru ditransfer ke akun yang sudah saya daftarkan. Nanti syarat dan ketentuannya jika pendapatan di atas 100.000.
dan setiap tanggal 25. Kalau mau lebih lengkap atau mungkin ternyata saya ada yang salah ngomong atau gimana, itu bisa dicek di website karyakarsa.com. Jadi buat para kreator, konten kreator, para pembuat kreator apapun itu, mau cerpen, foto, tips, tutorial dan lain-lain, mari saling mendukung dan semoga kita bisa mendapatkan yang sepantasnya dari karya kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya upload di karyakarsa.com/aldi pradana 17, ALDY pradana 17, 17 angka. Ada bab 1, ceritanya perkenalan, deskripsinya, dulu sekali pernah menulis buku personal literatur 2013 sampai 2015. Buku itu saya coba ajukan ke penerbit Gagas Media atau spesifiknya Bekune. Saya sempat pergi ke Solo, ke Jogja, bahkan Jakarta untuk bertemu dengan para editornya. Ini adalah cerita perjuangan saya menjadi penulis buku. Bab 2, Manusia Putih Biru. Manusia Putih Biru adalah bab pertama yang saya tulis bersama editor Gagas Media atau Bekune. Bab ini mengikuti saran editor, yaitu tema adaptasi secara luas dan karakter Deso yang ingin gaul. Ini adalah cerita SMP saya. Ketika saya ingin eksis di sekolah elit, saya mencoba melakukan hal keren, seperti ngeband, nge-mall, tapi justru melakukan kesialan yang menghadang. Bab 3, History of Pepi. Cerita tentang saya dan teman SMP SMA saya yang ingin membuat klub futsal. Kami ingin membuat nama klub futsal yang bagus dan desain jersey yang keren, tapi saat diskusi, yang keluar malah ide random yang tidak ada keren-kerennya sama sekali. Bab 4, Bocah Ajaib. Cerita saya yang tidak begitu menyukai anak kecil. Saya sukanya ketenangan, tapi anak kecilnya malah memberi keributan. Ini adalah cerita saya dengan sepupu saya. Ini cerita zaman dulu ya, kalau sekarang udah nggak relevan lagi di saya. Bab 5, Dunia Mahasiswa. Cerita sangat pendek seputar mahasiswa, berkisah tentang saya kuliah di kampus yang kurang terkenal dengan teman sekelas yang lebih banyak perempuannya. Bab 6, Ranger Merah Sidoarjo. Cerita non-fiksi yang paling banyak unsur fiksi dan hiperbolanya. Cerita saya teater di TK dan kuliah benar-benar terjadi, tapi kata editor butuh drama kuat untuk menguatkan ceritanya. Jadi banyak bumbu drama cukup tersebar di cerpen kali ini. Inti cerita, saya punya pengalaman buruk di dunia teater, tapi dipaksa ikut teater dengan memerankan tokoh yang sangat tidak cocok dengan saya. Bab 7, Audisi stand-up comedy. Cerita saya saat iseng mengikuti audisi stand-up comedy. Ini sebenarnya ditolak editor karena bisa merusak esensi di bab sebelumnya Ranger Merah Sidoarjo. Saya kembali masukkan di sini karena memang saya kan pinginnya ceritanya runtut dari saya SMP, SMA, kuliah, dan kerja. Inti ceritanya, saya baru belajar komedi, iseng ingin mencoba audisi stand-up comedy. Selama proses menuju audisi, saya mengalami pengalaman yang tidak mendukung, seperti tidak lucu saat open mic, sehari sebelum audisi dan nyasar menuju lokasi audisinya. Bab 8, Pertama kali menjadi guru. Pada tahun 2014, saya masih berjuang menjadi penulis buku dan sedang menanti kabar dari pihak editor. Apakah buku saya akan terbit atau tidak? Sembari menunggu, saya diberitahu bahwa ada pekerjaan menjadi guru. Saya pun mencoba dan tanpa disangka, saya bertemu anak yang sangat spesial di sekolah itu. Bab 9, Ketika seorang guru ingin mencari oleh-oleh untuk muridnya. Sesuai judul, ini adalah cerita saya saat pulang kampung di Solo. Setelah semua kegiatan saya selesai, saya baru teringat harus membawa oleh-oleh untuk murid saya di kelas saya. Bersama teman SMP saya, kami mencari cenderamata yang paling tepat, yaitu oleh-oleh khas Solo dan semoga disukai anak-anak. Bab 10, Kamu nanti mau jadi apa? Inspirasi cerita ini adalah ketika guru sekolah saya bertanya, kamu nanti mau jadi apa? Saya yang tidak tahu mau jadi apa di masa depan, akhirnya mencoba banyak hal untuk menemukan jawabannya, yang ternyata butuh perjuangan ekstra yang tak terduga. Bab 10 ini adalah bab terakhir yang merangkum semua cerita saya di bab-bab sebelumnya. Dan ada cerpen fiksi dan non-fiksi yang lainnya.
seperti pengalaman aneh saat menonton The Raid 1 dan 2 di bioskop. 3 bukti kalau jatuh cinta itu awal dari patah hati yang menyakitkan, masih non-fiksi. Akibat gagal move on, non-fiksi. 4 cerita tentang jatuh cinta diam-diam adalah cerita fiksi. Ini cerita-cerita yang di luar bab 1-10 adalah cerita yang terbaik menurut saya dari blog yang pernah saya tulis. Yang kebanyakan cinta-cintaan karena mungkin pasarnya remaja kali ya. Jadi ya saya coba sesuaikan dengan pasar yang saya ingin raih. Coba kita jelaskan ya. 3 bukti kalau jatuh cinta itu awal dari patah hati yang menyakitkan. 3 cerpen non-fiksi yang diambil dari pengalaman saya dan sekitar saya saat remaja. Temanya seputar jatuh cinta yang tidak selalu berakhir bahagia. Akibat gagal move on adalah cerita tentang teman saya yang menyimpan foto perempuan yang ia suka di dompet. Ia menyimpan foto itu dari SMP hingga kuliah, sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa yang membuat ia harus merelakan foto tersebut. 4 cerita tentang jatuh cinta diam-diam. Ini adalah kumpulan cerpen fiksi tentang segala kemungkinan dari jatuh cinta diam-diam. Yang baik, yang buruk, bahkan yang tak terduga. Bab 1 Bayu dan Gaby, bab 2 Derita Cinta Aldo, bab 3 Dua Sisi Aldrian, bab 4 Gaby dan Bayu. Udah, mungkin itu udah terlalu panjang. Semoga bisa dicek di karyakarsa.com/aldiprada17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.